Karena amputasi bukan hanya motong kemudian selesai. Amputasi itu merupakan satu rangkaian dari satu proses untuk persiapan, misalnya kaki ya, berarti persiapan untuk kaki palsu nantinya. Kalau bentuk amputasinya tidak bagus, akan sulit untuk kita buatkan tangan ataupun kaki palsunya. Akhirnya malah dia tidak bisa pakai. Selamat datang kembali, Dok. Seru-seru nih ya. Nggak pernah saya nonton film ngebahas masalah otot tulang sendi itu, nggak pernah. Yang kita bahas filmnya bagus nggak, seru atau nggak, atau spoilerin orang. Ini kita bahas kayak gini. Masa regenerasi sel. Nanti kita coba bahas ya soal regenerasi sel. Oke, kita coba. Nah, ya Dok, mungkin bisa diulang lawan sih. Itu apa, Dok? Kenapa ngampe gitu? Kalau itu sih jangan dicoba, yang pasti itu. Kita udah ngelihat gitu aja udah bermasalah. Cuman ini nanti kita lihat nih, ini sebenarnya kan dia drama juga bahwa langsung ngempleh. Harusnya kan nggak mungkin ya. Yang pasti kan namanya benturan antara tulang dengan benda yang padat juga pasti akan menimbulkan reaksi peradangan. Yang pertama pasti kita akan rasakan keluhan nyeri. Didiamkan mulai ada kemerahan. Kemerahan nanti baru 2 hari 3 hari merahnya berubah menjadi kebiruan, kemudian kuning dan mulai menghilang sebenarnya. Kecuali kalau ada fraktur juga. Cuman daerah sini frakturnya jarang sampai yang benar-benar bahaya, kecuali daerah tulang radius ini. Ini biasanya orang kalau jatuh nahan pakai tangan, jatuh kencang nahan pakai tangan, yang cukup sering di ujung tulang ini bisa namanya Colles fracture. Itu cukup sering. Tapi kalau gara-gara tadi sih agak jarang. Kecuali fraktur atau patah di tulang-tulang kecil. Tangan ini tulangnya banyak sekali. Setidaknya ada ototnya aja ada 19, belum lagi tulang-tulangnya. Tapi tulang-tulangnya kecil. Sehingga kalau ada masalah patah, dia masih bisa tanda kutip fungsinya diambil alih oleh struktur yang lain. Gitu. Cuman kalau ngempleh tadi kayaknya action dia. Nah, ini Nah, dia lagi ngetes tuh, dia lagi ngecek. tangannya seperti agar nih. Apakah tangan yang seperti itu remuk total atau hanya patah atau gimana? Nggak mungkin tuh. Yang bikin kayak gini bukan masalah si tangannya yang pasti. Bukan masalah tulang. Jadi kalau tulang nggak bisa bikin kayak gitu. Tetap tulang itu tetap stiff. Yang bikin ngempleh itu adalah persarafan yang ke tangannya itu yang nggak ada. Jadi kalau misalnya seperti orang stroke ya. Orang stroke, otot tulang sendinya normal, nggak ada masalah. Namun impuls listrik dari otaknya ke tangan itu nggak ada karena konslet di otaknya. Akhirnya tangan ngempleh, beneran ngempleh, nol, nggak ada kontraksi sama sekali, ya, nggak bisa digerakin sama sekali. Dan ini kalau kita gerakin ya gini. Tapi kalau ditanya, dok, tulangnya masalah nggak? Nggak. Ototnya masalah nggak? Nggak. Ligamennya masalah nggak? Nggak. Saraf di sini masalah nggak? Nggak. Saraf di sini yang masalah. Jadi ya ngempleh. Jadi kalau tadi kayak gitu mungkin kenanya di sarafnya. Tapi kalau dicek bukan berarti tulangnya remuk redam gitu, nggak ngaruh tuh, nggak di situ dia. Itu kalau ditusuk jarum misalnya, ujung jarinya itu dengan posisi seperti itu masih sakit nggak? Kemungkinan besar masih sakit, Masih sakit. masih sakit. Karena respon di ujung jari ini cukup sensitif, jadi bisa kita cek sebenarnya. Amputasi traumatis. Apa istilahnya, Dok? Gitu. Tadi fraktur, dislokasi. Ya, dia self amputation berarti dia amputasi diri sendiri ya. Jadi lepasnya jaringan tubuh dari tubuh kita itu disebut sebagai amputasi. Ya, cuman amputasi bisa tadi kalau Mas bilang traumatis atau traumatis bisa macam-macam. Kalau traumatis berarti ada trauma, ada satu injury atau kejadian atau trauma tadi yang menyebabkan amputasinya. Misalnya kecelakaan, terkena pisau, ya walaupun ujung jari saja, itu amputasi traumatis atau atraumatis. Contohnya misalnya pada dulu kita tahu kasus penyakit kusta gitu ya. Amputasi ya bisa dia amputasi atraumatis, nggak ada apa-apa, dia bisa
copot jarinya. Nah itu traumatis. Jadi nggak ada trauma tapi bisa terjadi amputasi. Kembali ke definisi dulu bahwa amputasi adalah lepasnya bagian tubuh dari tubuh kita itu sendiri. Nah pada kasus ini, harusnya amputasi nggak semudah itu ya. Maksudnya amputasi, kalau dokter melakukan amputasi, dokter bedah yang melakukan amputasi banyak ya. Bedah ortopedi melakukan amputasi, bedah vaskuler melakukan amputasi. Ya, dua itu yang paling banyak melakukan amputasi. Tentu banyak sekali pertimbangannya. Di mana dia harus diamputasi, di level apa harus diamputasi, itu banyak sekali pertimbangannya. Dan tidak mungkin dilakukan amputasi di luar kamar operasi. Ini kan di luar kamar operasi ya. Kenapa? Karena amputasi bukan hanya motong kemudian selesai. Amputasi itu merupakan satu rangkaian dari satu proses untuk persiapan, misalnya kaki ya, berarti persiapan untuk kaki palsu nantinya. Gitu. Kita contohkan, misalnya ada seorang wanita 60 tahun sudah didiagnosis dengan diabetes mellitus lama. Orang bilang sakit gula lama. Ada luka di ujung jarinya, diobati tidak sembuh, makin lama lukanya naik ke atas, infeksi. Mau tidak mau dokter bedah melihat ini sudah mati kakinya di sini. Kalau tidak diamputasi, infeksinya naik ke atas. Akhirnya dilakukan amputasi pada tulang tibia. Kita sebut amputasi below knee. Ini kan lutut ya. Amputasi bawah lutut. Diamputasi oleh dokter bedah. Nah, dokter bedah harus membuat bentuk amputasi yang nanti bisa, saya dokter rehab ya, kita bisa buatkan kaki palsunya di bawahnya. Jadi bisa kita bayangkan, kalau dokter bedah bentuknya tanda kutip tidak bagus, kita nggak bisa pasang kaki palsu nantinya. Gitu. Orang kalau diamputasi pasti tujuannya kan membuat kaki palsu selanjutnya. Amputasi tangan, membuat tangan palsu selanjutnya. Kalau bentuk amputasinya tidak bagus, akan sulit untuk kita buatkan tangan ataupun kaki palsunya. Akhirnya malah dia tidak bisa pakai. Dan kalau sudah amputasi, sudah terjadi seperti itu, sudah matur, sudah fix ya bentuknya, sulit untuk diperbaiki lagi. Gitu. Permanen, iya. Jadi sulit untuk kita bisa pasang kaki palsunya. Maka amputasi itu merupakan serangkaian program untuk persiapan juga sampai ke kaki palsunya. Nah, tentu amputasi di bawah lutut dan di atas lutut juga bentuknya akan berbeda. Kalau di bawah lutut akan dibikin bentuknya konus. Konus itu seperti cone. Ya, kalau kita tahu kayak ice cream cone, ujung begini. Jadi kita pasang kaki palsu, klek, masuk yang bagus. Namun kalau di atas lutut kita bikin silindrik. Jadi seperti batang kayu. Untuk kita bikin ininya lebih bagus lagi. Nah, itu ada teknik-tekniknya yang tentu tidak semudah itu. Nah, tapi yang pasti jangan pernah coba ini di rumah, yang pasti itu. Pasti nggak akan bisa berhasil. Gitu. Beruntung ini ada di film lagi. Kalau di kasus ini yang kita takutkan sebenarnya perdarahan ya, bukan masalah amputasinya tapi perdarahannya. Karena tadi kita lihat sini banyak arteri besar, ada arteri radialis, kemudian juga ada arteri ulnaris, yang semuanya termasuk arteri besar. Bayangkan arteri radialis di sini, itu kalau dokter bedah jantung mau pasang CAT atau pasang ring, itu pilihannya bisa dari pembuluh darah di paha atau pembuluh darah yang ada di sini. Jadi saking besarnya pembuluh darah sini, ini bisa susurin tuh sampai ke jantung, itu bisa. Saking besarnya di sini, kita bisa rabat sendiri nih pembuluh darah besar kita di sini. Jadi kalau misalnya di sini ada amputasi, perdarahan hebat, kita takut perdarahannya tadi bikin orang shock, kekurangan darah, dan itu beresiko kematian. Begitu. Tapi jangan coba-coba di luar kamar operasi. Jangan.